Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mencoba membacakan salah satu rilis dari tribunnews.com yang dirilis 9 Mei 2021 kemarin terkait dengan yang diungkapkan oleh Mendikbudristek, yaitu tentang isu 3 dosa besar di dunia pendidikan akan dihapus Nadiem: intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Sahabat-sahabat sekalian, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan semoga bermanfaat. Sahabat-sahabat sekalian, isu ini tentunya sangat menarik. Kami yakin kita semuanya tidak ingin adanya intoleransi, tidak ingin adanya perundungan, tidak ingin kita semuanya terjadi kekerasan seksual terhadap anak-anak didik kita mulai sekolah sampai perguruan tinggi dan kepada anak-anak kita semua. Baik, saya akan coba membacakan rilis ini. Rilis ini adalah salah satu media nasional ya yang sudah punya pengalaman ini, tribunnews.com ini. Baik, kita bacakan ya. Tribun.com. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim bertekad akan menghapus 3 dosa besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Waduh, 3 dosa besar. Waduh, dosa besar bagi kita nih, bagi para pendidik. Hal ini disampaikan Nadiem dalam webinar bertajuk Puasa, Kemanusiaan dan Toleransi yang digelar pada Sabtu 8 Mei 2021. Dalam sambutannya, Nadiem mengungkapkan kasus intoleransi masih terus terjadi di lingkungan sekitar, terutama sekolah dan kampus. Padahal menurutnya sekolah dan kampus bisa menjadi tempat untuk belajar menghargai perbedaan. Terlebih di Indonesia ini perbedaannya sangat luas sekali, baik secara geografis, suku, budaya, agama. Begitu multikultural di Indonesia ini adalah begitu majemuk ya. Dari Sabang sampai Merauke begitu majemuk. Kita yakin dengan saling menghormati menghargai akan tumbuhlah Indonesia akan lebih baik lagi. Pada kenyataannya, kasus-kasus intoleransi terus saja terjadi di sekitar kita. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan yang langsung mengarah kepada pencegahan dan penanganan kasus intoleransi. Ironisnya lagi, cukup banyak praktik intoleransi yang terjadi di sekolah atau di kampus yang semestinya menjadi tempat belajar caranya menghargai perbedaan melalui pertemanan dan pelajaran di dalam kelas BBM. Jadi memang di tempat belajar itu seharusnya terhindar dari praktek intoleransi, karena di dunia pendidikan adalah dunia bagaimana memupuk pendidikan karakter anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Terkait hal itu, Nadiem menegaskan pihaknya bertekad akan menghapus 3 dosa besar dalam pendidikan Indonesia, yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Karena itu, kami bertekad untuk menghapuskan semua bentuk tiga dosa besar di dunia pendidikan Indonesia, yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual seterusnya. Nadiem berpendapat pendidikan seharusnya bebas dari intoleransi karena kreativitas, nalar kritis,
dan inovasi hanya bisa berkembang jika peserta didik dan pendidik bisa belajar tanpa paksaan dan tekanan. Ia pun meminta agar semua pihak menanamkan rasa cinta terhadap perbedaan dan meluruskannya pada lingkungan sekitar. Kita lanjut. Tanamkan dalam benak kita rasa cinta terhadap perbedaan. Lalu tularkanlah kepada orang-orang sekitar kita agar semua orang punya hak yang sama dalam beragama, belajar, dan berkarya. Oleh karena itu, mari bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas dari intoleransi yang akan mengakselerasi kemajuan bangsa kita, pungkasnya. Kita lanjutkan. Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih mengungkapkan satu di antara persoalan yang menjadi fokus Kemendikbudristek adalah terkait perundungan. Menurutnya, dari data Kemendikbud tahun 2019, ada sebanyak 41% peserta didik melaporkan mengalami perundungan dengan berbagai jenis bullying ya. Terlebih di masa pandemi 19 ini, belajar dilakukan secara jarak jauh, sehingga potensi perundungan terjadi dalam bentuk lain yang tidak dapat langsung dikontrol oleh guru. Khusus yang belajar menggunakan metode daring. Interaksi antar peserta didik dilakukan secara daring dan kemudahan akses terhadap sosial media yang tidak mudah dikontrol sangat berpotensi meningkatkan perundungan, cyberbullying, terangnya dikutip dari Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar Kemendikbud Selasa 4 Mei 2021. Ini dengan siber itu juga berbahaya, terutama media sosial. Peranan orang tua tentu sangat menjadi perhatian. Menghadapi persoalan tersebut, lanjut Sri Kemendikbudristek telah melakukan berbagai langkah responsif, di antaranya melalui kegiatan pendampingan psikososial terhadap peserta didik selama masa pandemi 19. Nah itu, jadi ternyata dengan tidak sekolah tatap muka pun dampak dari cyber ataupun media sosial sangat berpengaruh terhadap adanya bullying terhadap peserta didik. Oleh karena itu sekali lagi orang tua harus menjadi perhatian dan kita semuanya, sehingga anak betul-betul tidak terjadi bullying yang masif yang tentunya akan berdampak terhadap siswa. Sahabat sekalian, jadi bagaimana kita upaya untuk menghindari adanya 3 dosa besar di pernikahan ini? Yang pertama tentunya berawal dari keluarga dulu, yang kedua di sekolah, yang ketiga masyarakat. Bagaimana di sekolah dan bagaimana di lingkungan masyarakat dan dari orang tua. Yang pertama dari keluarga, bagaimana orang tua bisa menanamkan sikap-sikap positif, sikap-sikap simpati terhadap anak kita, terhadap teman yang lainnya. Bagaimana menghargai perbedaan. Terlebih di Indonesia ini, masyarakat Indonesia begitu majemuk, suku, agama, budaya sangat berbeda. Jadi kita bagaimana bisa hidup berdampingan dengan perbedaan ini? Bagaimana anak-anak kita bisa sekolah dengan nyaman dengan perbedaannya? Bagaimana kita bisa beribadah masing-masing dan perbedaan keyakinannya? Bagaimana kita bisa sekolah? Bagaimana anak kita bisa bermain, berinteraksi dengan status sosial yang berbeda juga? Jadi berawal dari orang tua lah. Orang tua harus bisa menanamkan bagaimana indahnya perbedaan. Yang kedua, bagaimana menanamkan dari sekolah, terutama di sekolah dasar. Sekali lagi, khususnya di usia anak-anak SD, anak usia SD cenderung lebih mempercayai kepada gurunya ketimbang orang tuanya. Oleh karena itu, peranan guru di sekolah bagaimana menanamkan sikap-sikap toleransi, sikap-sikap bagaimana menghadapi perbedaan, terutama status sosial orang tua, perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Pada intinya anak-anak bisa belajar dengan baik, anak-anak bisa nyaman di sekolah. Tumbuhkanlah
anak bisa belajar di sekolah dengan nyaman, tumbuhkanlah anak bisa belajar dengan happy di sekolah, dan kreativitas anak bisa tumbuh kembang tanpa ada bullying atau perundungan dari teman-temannya, tanpa ada intimidasi, tanpa anak bisa takut di dalam sekolah. Yang ketiga, di masyarakat, tentunya masyarakat juga harus memberikan fasilitas bagaimana anak bisa hidup berinteraksi dengan nyaman. Pemerintah juga sama mempunyai peran yang penting untuk tidak adanya intoleransi sesama, terutama selagi anak-anak usia sekolah dasar, karena anak usia sekolah dasar itu adalah sangat-sangat rentan, dan anak usia sekolah dasar adalah dunia konkret. Apa yang dilihatnya, tentunya dia akan mengikutinya. Oleh karena itu peran orang tua, peranan guru sangat-sangat mutlak diperlukan untuk menanamkan nilai toleransi, nilai-nilai kebersamaan dalam kemajemukan, nilai-nilai untuk saling menghormati, saling menghargai perbedaan, baik perbedaan status sosial dan sebagainya. Itulah sahabat-sahabat sekalian, ini sekadar informasi tambahan. Apabila kurang, mohon maaf, dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tuhan dibahalap, lehi dikapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.